Indonesia tidak bergantung kepada satu spesies makhluk hidup saja. Pemimpin dungu hanya membawa negara kepada ujung kehancuran, dirusak tangan pemilik boneka kekuasaan. Setiap sudut negeri menyumbangkan kisah menariknya selama 2021. Tak terprediksi, sebuah tangan otoritas ternyata mampu membelenggu pertiwi yang mencoba bangkit dari sakitnya. Iming-iming mendapatkan keuntungan hanyalah buayan seorang rentenir eksklusif. Etika yang luntur diingatkan oleh sebuah gawai yang menyebarkan informasi hingga ke ujung jalan. Mereka menebar pesona, menarik simpati rakyat demi melanggeng ke kursi istana. Rakyat diinjak seperti anak tangga yang menghantar ke gerbang kejayaan. Jangan diulang. 2022 angka yang manis bagi Indonesia. Yang kembali dari pendidikan dan latihan leader, siap dimulai. Katanya mengayomi, tapi mereka bisa saja bertindak kasar. Mereka dilatih dan terlatih untuk menerjang, menghalau segala bentuk upaya dari sebuah ancaman verbal dan non-verbal. Mereka dibentuk untuk menjaga citra emas yang menjadi ujung tombak negara. Tapi ada kalanya rakyat jengah terhadap tingkah di luar batas wajar. Sistem dibentuk kemudian dihancurkan. Mereka menyelinap masuk bertopeng keadilan. Sistem kuat dilumpuhkan, perlahan ditebang sampai tak meninggalkan bekas. Tahun 2021, publik dibuat terkejut. Secari kertas mengumumkan puluhan anggota lembaga anti rasuah diberhentikan. Alasannya, mereka tidak punya wawasan kebangsaan. Inilah strategi pelemahan para penjahat berdasi. Tepat pada hari Kamis 30 September 2021, 57 pegawai KPK resmi dipecat. Mereka adalah pegawai yang dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Surat keputusan pemberhentian pegawai itu diteken oleh Ketua KPK Firly Bahuri tanggal 13 September 2021. Dalam surat keputusan nomor 1354 tahun 2021 itu, KPK memberhentikan pegawai secara hormat pada 30 September 2021. Pemecatan ini merupakan puncak dari polemik TWK yang sudah berlangsung sejak bulan April tahun 2021. Pelaksanaan TWK sudah mulai mendapatkan sorotan. Pertanyaan dalam tes TWK sangat tidak relevan dengan pekerjaan di KPK dan diskriminatif. Belakangan diketahui ada 75 pegawai KPK yang dianggap tak lolos. Mereka lantas melaporkan pelaksanaan tes tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia dan Komnas HAM. Ombudsman menyatakan terjadi pelanggaran prosedur berlapis dalam tes tersebut. Komnas HAM juga menyatakan ada 11 jenis pelanggaran HAM dalam tes yang dilaksanakan oleh KPK dan Badan Kepegawaian Negara serta sejumlah lembaga lainnya itu. Mereka giat memberantas tikus di lubang istana. Mereka rajin melakukan operasi tangkap tangan. Mungkin saja itulah salah satu penyebabnya. Mereka perlahan disingkirkan. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa gitu. Hanya memang ini kan jadi rame karena yang gagal orang yang selama ini vokal di KPK. Saya sih termasuk yang memang menyesalkan. Pada akhirnya sebuah surat tawaran dari Polri datang ke meja 44 orang mantan pegawai KPK. Mereka menyatakan kesediaannya bergabung dan menjalani uji kompetensi. Mereka dilantik menjadi ASN Polri dan akan bekerja di tahun 2022. Tampak mudah bagi seorang penguasa menginstruksikan misi kepada penyuruhnya. Sebuah kepentingan politik dikantongi untuk memuluskan sebuah hajat. Pertanyaan saya sederhana, apa yang bisa mereka lakukan di dalam?
ada institusi kepolisian. Sementara polisi punya struktur aparat keamanan yang jauh lebih siap gitu loh. Kalau saya sih ngerasa ya pada akhirnya ya jadi mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka sebenarnya jauh lebih efektif kalau mereka ada di luar, melakukan advokasi, melakukan mungkin bikin lembaga pengawas KPK gitu di luar, jauh lebih efektif. Kayak ICW kan dari siapapun, dari mulai Kang Teten ya sampai hari ini Topan ini kan teman-teman saya juga, mereka jauh lebih efektif melakukan pengawasan di luar ketimbang mereka masuk di dalam, termasuk misalnya beberapa jubir kan, termasuk Ferdiansa kan dulu di ICW kan jauh lebih efektif dia ada di ICW ketimbang dia jadi juru bicara kan begitu. Artinya maksud saya sih kemarin berharap mereka ya buat lembaga yang sejenis ICW ya untuk mengawasi kinerja KPK. Di situ jauh lebih mulia sebenarnya ketimbang menerima tawaran teman-teman di kepolisian tadi gitu. Ironinya begitu kuat bagi mereka yang ingin terbebas dari jeratan hukum korupsi. Publik dibuat bertanya, mana yang benar dan mana yang salah? Siapa yang harus percaya? Siapa yang harus diacuhkan? Bagi rakyat, sosok Novel Baswedan dan kawan-kawan adalah sekelompok superhero yang berani membungkus penjahat kelas kakap sekalipun. KPK, riwayat Mukidi. Bukanlah seperti yang dulu, bercakar runcing, bertaring tajam. Sosok pelemah kini sudah berbaur dalam kelompok anti rasuah. Mereka memang mencari keadilan, bahkan menjadi korban dari sebuah keangkuhan politik. Citra dibuat agar terpandang hebat, diberi amanat malah membuat gaduh. Yang lain sibuk menjaga nama baik instansi, tapi tak berlaku bagi si pembuat onar. Mereka bertingkah layaknya raja, tak mau disalahkan. Aparat penegak hukum dalam sorotan masyarakat. Terkadang viral di tubuh media sosial, ulah dari oknum membuat masyarakat geram. Viral menjadi kunci agar kebutuhan masyarakat bisa didengar dan ditindak. Baik buruknya memberi dampak kepada seluruh jajaran aparat yang bertugas. Aparat tersebut harus bisa mengantisipasi derasnya terjangan ombak viral media sosial. Polri khususnya dianggap harus bisa lebih peka terhadap laporan masyarakat. Mereka harus mampu mengantisipasi hujanan kritik jika ingin kembali dipercaya dalam perjalanannya di tahun 2022. Tapi problemnya tadi, ini nggak semua terbangun atau terintegrasi dalam satu rangkaian yang sama. Ada grade ya antara kepolisian di kota, kepolisian di pinggiran kota, dan kepolisian di level pedesaan begitu. Nah, tiga ini yang saya kira perlu juga menjadi catatan penting karena tiga-tiganya tercover dengan media sosial. Jadi katakan kemarin di Bekasi mereka melaporkan, tapi kemudian malah disuruh pulang begitu. Kira-kira saya kira menjadi satu kesalahan luar biasa dari aparat keamanan. Harusnya dia terima, dia catat, kemudian di proses protapnya, pelayanan dan sebagainya harus tetap dilakukan. Jadi satu sisi itu tadi sudah berlangsung, tapi belum semua tercover ya, terutama misalnya teman-teman di aparat keamanan di level yang jauh di luar kota-kota besar seperti itu. Beberapa kasus terbaru yang hangat menjadi perbincangan publik adalah insiden tabrakan yang terjadi di Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dua sepasang sejoli ini terhempas tak sadarkan diri. Kemudian beberapa pria bertubuh tegap menggotong mereka. Warga tak boleh membantu, alasannya biar mereka yang membawa ke rumah sakit. Alih-alih dicari oleh sang paman, keduanya ditemukan hanyut terbawa aliran sungai Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Pengusutan itu kembali berlangsung hingga mengarah kepada pelaku yang tak lain adalah oknum anggota TNI Angkatan Darat. Tindakan tegas sudah pasti diberikan, sesuai instruksi dari sang panglima. Beberapa menjadi sorotan. Mungkin mereka hilaf dengan etikanya sebagai penegak hukum dan bertindak semena-mena. Tak sedikit publik turut andil mengungkap perilaku mereka. Seorang anggota polisi yang tega memperkosa istri seorang tahanan. Tak hanya itu,
Ada juga anggota polisi yang memaksa kekasihnya untuk menggugurkan kandungannya hingga membuat sang kekasih bunuh diri di samping makam ayahnya. Perilaku ini hinggap kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Masyarakat umum pun ikut terjerat kasus serupa. Ramainya seorang guru agama di Bandung, Jawa Barat yang melakukan pelecehan seksual hingga beberapa muridnya mengandung. Mereka lupa dunia gawai hari ini yang berbicara. Dialah penguasa tangan yang bisa mempengaruhi dunia. Tersebarnya informasi dengan cepat dan mudah menjadi bumerang bagi setiap halayak. Satu residu negatif yang memang masih ada. Jadi masih ada kemudian berpikir bahwa mereka melakukan itu tidak diketahui oleh publik. Salah. Sekarang dunianya dunia maya, dunia orang kemudian hari ini orang bertindak dalam waktu tidak berapa lama diketahui oleh dunia. Artinya maksud saya itu yang mungkin belum betul diantisipasi oleh internal TNI maupun Polri. Dipikirnya publik itu nggak berubah. Publik ini kan sekarang society 4.0 ya. Di negara lain, di Jepang sudah 5.0 gitu. Harusnya memang perubahan paradigma, perubahan pendekatan juga diikuti oleh teman-teman di TNI maupun Polri. Karena misalnya kasus kemarin di Garut itu, saya sampai harus nggak habis pikir. Kenapa? Karena sebenarnya itu yang melakukan oknumnya kan ini kan adalah perwira menengah yang paham betul sebenarnya proses itu sendiri gitu. Kalau saya kira gini, kalau itu dilakukan oleh di level bawah ya, di level katakanlah di level prajurit, mungkin masih berpikirnya, masih logiknya tidak terlalu jalan. Tapi kalau ini oknumnya ada oknum kolonel, dia pejabat di salah satu kodam di Sulawesi yang sebenarnya dia paham betul harusnya bagaimana. Termasuk misalnya kasus yang kemarin di Sulawesi juga yang perkosaan istri dan dari tahanan dan di Sumatera ya juga kejadian seperti itu. Yang logiknya nggak kemudian saya pahami adalah mereka melakukan tindakan seolah-olah tidak akan diketahui oleh publik. Pelecehan seksual bukan lagi hal yang tabu bagi masyarakat. Mereka menjadi korban tak malu untuk mengungkap kepada publik demi menghentikan kasus serupa agar tak terjadi kepada lainnya. Publik merasa tidak nyaman dengan perilaku para otak mesum. Mereka berani mengungkap dan menyebar identitas pelaku yang patutnya diberi pelajaran. Ini soal mahkota harga diri seorang wanita. Tak lagi dibiarkan. Hukuman sosial pun berbicara. Hari ini sekarang orang nggak malu untuk mengungkapkan itu. Kenapa nggak malu? Ini menyangkut soal paradigma publik. Tiba-tiba misalnya ada jambret payudara ya di Bekasi kemarin, atau misalnya lagi lewat kemudian dipegang bujurnya, pantatnya ditepok begitu, atau bahkan jauh lebih dari itu gitu loh. Kalau saya sih menganggap ini perubahan paradigma di publik sendiri. Jadi publik kemudian merasa tidak nyaman. Begitu tidak nyaman, kan ada ini kan deliknya delik aduan, bukan delik yang harus diproses langsung gitu. Jadi kalau nggak ada pengaduan, nggak ada tidak proses, tidak berjalan. Makanya begitu ada orang mengadu, lapor, viral gitu, maka kemudian dianggap pasti ada yang ngadu, itu ada yang melaporkan. Atau yang tadi misalnya karena ini bukan delik aduan, bukan kasus yang penting, yang persis untuk dilakukan, maka dia melakukan sebagai delik aduan tadi. Nunggu yang adu atau enggak. Kalau nggak misalnya viral enggak gitu. Kalau begitu viral mereka bisa merespon. Bukan soal viral atau tidak viral, tapi masyarakat yang meminta perlindungan hukum memang harus diberikan. Tahun baru akan meniupkan angin-angin segar yang baru jua. Catatan negatif hukum harus diubah menjadi catatan-catatan prestasi, tak lagi meninggalkan nilai merah.